Kita akan belajar dari satu pribadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab, ya. Pribadi yang dimana orang ini kita banyak belajar karena orang ini juga sama-sama manusia seperti saudara dan saya. Ya. Cuma ada satu perbedaan antara orang ini dengan kita, yaitu apa? Perbedaannya adalah hanya beda nasib saja. Siapa itu? Ya, judulnya adalah pribadi yang berkenan. Ini bukan gambar saya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, pribadi yang berkenan. Coba mungkin bisa ditampilkan dulu. Pribadi yang berkenan di sini kita belajar dari siapa? Yaitu dari Daud. Memang banyak di dalam Alkitab, terutama dalam Perjanjian Lama, ya, pribadi-pribadi atau hamba-hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada yang namanya Henok, ada yang namanya Esther, ada yang namanya banyaklah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tetapi kenapa saya mengangkat tentang pribadi Daud, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Karena ada satu rahasia yang sederhana tetapi belum tentu mudah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin bisa tampilkan dulu ayatnya di dalam 1 Samuel 16 ayat yang pertama, ya, di Alkitab yang itu. 1 Samuel 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, kita akan tunggu dalam doa. Demikian firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Stop dulu. Nah, dari ayat pertama sampai yang ke-6 diceritakan bagaimana akhirnya Samuel diperintahkan oleh Tuhan untuk menemui sebuah keluarga, ya, karena ada pribadi yang akan menggantikan Saul. Saul siapa? Raja Israel. Ada perbedaan Raja Saul dengan Raja Daud, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Alkitab, Saul adalah raja yang dipilih oleh manusia. Sedangkan Daud adalah raja yang dipilih oleh Tuhan langsung. Itu perbedaannya. Karena perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa Israel itu menganut paham teokrasi, yaitu bahwa pemerintahan tertinggi itu pemerintahan dari Tuhan. Nah, pada saat itu orang Israel melihat, oh bangsa ini punya raja. Ya. Dan mereka akhirnya menuntut, meminta, berikan kami raja. Ya, sekali lagi, rakyat meminta, berikan kami raja. Oleh karena itu, terpilihlah Saul. Nah, ketika akhirnya Saul, ya, Tuhan urung dari hadapannya dalam dirinya. Kemuliaan Tuhan tidak ada lagi dalam diri Saul. Dan dia sudah ditolak menjadi raja. Akhirnya Tuhan memilih siapa? Daud.
Nah, ketika Saul menjadi raja, yang mengurapi adalah Samuel. Makanya tadi di ayat yang pertama Tuhan berkata kepada Samuel, berapa lama lagi kamu mau bersedih? Berapa lama lagi kamu mau berduka? Karena Saul. Ya. Dan ketika firman itu datang kepada Samuel, dan akhirnya singkat cerita Samuel sadar. Dan Samuel bangkit karena diperintahkan Tuhan, isilah tabung tandukmu, ya, karena aku akan mengutus engkau kepada keluarga Isai. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Nah, di sini adalah proses pemilihan. Kayaknya ini proses pemilihan pertama ya. Pemilihan cowok terganteng tergagah gitu ya. Ya, dikatakan ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Wow. Lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Wah, dilihat Eliab ini tinggi, besar gitu ya. Kurang lebih 60, 40 lah dengan saya gitu ya. 60-nya Eliab, 40-nya saya gitu ya. Wah, dipikir inilah pribadi yang Tuhan tentukan. Next. Ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ada perbedaan ketika manusia ingin menentukan seseorang untuk diangkat, untuk dipilih. Dengan ketika Tuhan akan memilih atau menentukan orang itu, mengangkat orang itu. Dan seringkali ini terjadi di dalam gereja pun bisa terjadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Seperti ketika Samuel melihat Eliab. Dia lihat di luarnya dulu. Wah, fisiknya bagus nih. Waduh, kalau masuk tentara ini kayaknya ini khusus untuk akmil nih. Wah, benar-benar perfect lah. Ya. Manusia melihat dari luar. Apa yang dia miliki. Apa yang dia punya. Ya. Tetapi Tuhan melihatnya dari dalam hatinya. Lalu di ayat berikutnya tampillah next. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Singkat cerita ketika akhirnya semua anak-anak Isai kecuali Daud ya, sudah tampil. Mungkin ya, walaupun tidak dicatat. Pada saat itu Samuel udah hopeless gitu ya. Siapa lagi, Tuhan udah gak ada. Dan saya percaya ini Tuhan yang gerakan di dalam hati Samuel sehingga dia bisa berkata, cuma inikah anakmu? Lalu Isai berkata, oh ada satu lagi. Dia sedang mengembalakan, apa Bapak Ibu Saudaraku? Bahasa Sundanya apa Pak Jajang? Mbe, munding kasar gak begitu ya? Ngangon, mbe. Ya kan, oh ada itu lagi ngangon mbe di mana? Tata di Kabupaten Bandung Barat tuh, belah sana dekat Lembang. Lalu disuruhlah untuk memanggil Daud. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kenapa Daud tidak terpilih? Ada yang bisa jawab? Halo? Ada yang mengatakan gini, kenapa Daud tidak terpilih? Karena Daud tidak punya kelebihan seperti abang-abangnya. Setuju nggak? Setuju ya, tapi saya ralat. Tahu nggak saudara kasih Tuhan? Daud itu punya kelebihan juga loh. Dan Alkitab mencatat. Coba next, yang ayat yang ke-12 nggak salah. Ya ayat ke-12. Nah di sini udah tampil aja PowerPoint saya. Ya. Nih. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Apa dikatakan sama-sama? Kita baca. Ia kemerah-merahan. Matanya indah dan parasnya elok. Daud juga punya kelebihan loh Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan.
Ini kelebihan yang dia miliki. Saya yakin kalau sekarang ada kontes orang paling cakep, dia pemenangnya. Setuju nggak? Setuju nggak? Ini tuh udah bangun. Dia loh. Cuma memang dia punya kekurangan aja satu dibanding abang-abangnya. Apa? Kalau abang-abangnya tingginya 2 meter, dia semampai. Semeter tak sampai. Itu aja kekurangannya. Tapi kalau kelebihan yang lain, dia punya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kenapa Daud tidak terpilih pada saat itu? Karena memang tidak terpikirkan, saya yakin tidak terpikirkan oleh Isai bahwa pada saat itu Samuel akan datang. Setuju ya? Kalau dia tahu bahwa Samuel akan datang, mungkin bisa jadi Daud tong kemana mananya, tadi tuh mau datang nanti Nabi Samuel. Pasti disuruh kan? Paling tidaklah seperti itu. Tapi karena nggak tahu Samuel akan datang, buktinya mana? Tadi kan ada ayatnya yang dikatakan, apakah kedatanganmu ini membawa selamat? Kan mereka merasa, ada apa ya? Kok tiba-tiba ya ujuk-ujuk datang gitu. Ya. Saya yakin kalau saat itu dikasih tahu Samuel mau datang, Daud pasti akan ada di situ. Dan mungkin di yang terakhir, ketika dia tampil, Tuhan langsung berkata pada saat itu. Ya. Tapi kenapa Saul pada saat itu Daud tidak ada di situ? Nah ini berbicara begini, saudara kasih Tuhan, namanya rejeki kita nggak pernah tahu kapan dia datang. Setuju nggak? Setuju nggak? Meni alim pisan. Kalau bicara rejeki teh api-api padahal mah butuh. Ya, namanya rejeki orang nggak akan pernah ada yang tahu kapan dia akan datang. Yang kedua, kalau udah rejeki mau kita ada di ujung kulon pun, kalau udah jadi milik kita pasti datang pada kita. Wah, senang saya bilang kata amin. Amin. Kan firman Tuhan juga bilang kalau Tuhan yang sudah membuka tidak seorang pun yang menutup. Demikian juga kalau rejeki itu, berkat itu sudah Tuhan tentukan buat kita, ya. Mau usaha seperti apapun orang itu menggagalkannya nggak akan bisa. Pasti datang kepada kita. Demikian juga dengan Daud, karena memang dia sudah ditentukan, meskipun dia tidak ada pada saat pemilihan itu, karena dia sudah ditentukan oleh Tuhan bukan manusia. Maka pemilihan itu tetap jatuh kepada Daud. Dikatakan ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Saya yakin ini bukan hasil oplas. Ya, operasi plastik, ya, alis ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, dagu diruncingin, terlalu runcing, dipukul-pukul, tek biar pas gitu. Enggak, inilah berkat yang Tuhan berikan di dalam diri Daud. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, walaupun Alkitab mencatat ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Lihat, Tuhan cuma berkata bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Tidak ada dikatakan di sini ya bahwa Allah berkenan pada Daud. Walaupun dia punya kelebihan. Amin. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ketika Daud tampil, bukan karena parasnya, bukan karena kepintaran dan sebagainya, Daud terpilih oleh Tuhan. Ya. Paulus mengatakan dalam Kisah Para Rasul, aku telah mendapat, aku di sini adalah Tuhan, telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku. Inilah yang membuat Daud
menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, manusia melihat dari luarnya, setuju? Tapi Tuhan melihat dari kedalaman hatinya. Memang berbicara hati, kalau manusia dengan manusia nggak akan bisa tahu. Setuju nggak? Nggak akan bisa tahu, tapi Tuhan tahu kedalaman. Nah, inilah yang dilihat oleh Tuhan. Berkenan, arti berkenan dalam bahasa Ibraninya diambil dari kata ratsah, yaitu berkenan kepada, menerima dengan baik. Dalam bahasa Indonesianya dikatakan merasa suka, merasa setuju, mengizinkan dengan segala senang hati. Nah, saya senang dengan memakai bahasa Indonesia, artinya merasa suka. Jadi ketika Daud dipanggil, ya, dan Tuhan melihat, Tuhan merasa suka dengan Daud. Karena Tuhan merasa suka dengan hatinya Daud. Jadi apa yang membuat Daud berkenan di mata Tuhan? Sederhana, hatinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya dan perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi sekalipun mungkin menurut kita, dah saya mah siapa? Dah saya mah dari tampang juga nggak ada dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang Tuhan lihat dalam diri saudara dan saya adalah hati kita. Amin. Itulah yang membuat Daud berkenan di hadapan Tuhan. Ada apa dengan hatinya Daud sehingga dia boleh mendapat perkenanan Tuhan? Yang pertama, ketika saya pelajari dalam Mazmur 31:15, tetapi aku kepadamu aku percaya Tuhan. Bisa ada pemain keyboard sebentar? Mungkin saya akan banyak nyanyi, cilah. Ya. Dikatakan aku berkata engkaulah Allahku. Yang pertama saya melihat kenapa Daud menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia memiliki hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Katakan kiri kanan, percaya penuh. Nah, pertanyaannya, mari kita jujur pada diri kita. Adakah kita mempercayai penuh hidup kita kepada Tuhan? Adakah kita mempercayai penuh masa depan kita kepada Allah yang pasti di tengah keadaan yang tidak pasti ini? Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Amin. Kita sering mungkin nyanyikan lagu ini. Tahukah saudaraku, ini menurut saya trustnya kita kepada Tuhan, percayanya kita kepada Tuhan, itu akan diuji ketika misal saudara sedang menghadapi deadline dalam sebuah persoalan saudara, dan seakan-akan doa saudara belum dijawab Tuhan. Nah, disitulah Tuhan akan lihat. Bukan hanya sekedar ngomong, aku percaya Tuhan, tapi Tuhan akan lihat. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika dia berkata, hai Tuanku Raja, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami. Amin.
Apa yang katakan mereka? Kami tetap tidak akan menyembah patung. Kenapa mereka bisa berkata itu? Saya berusaha mendalami ketika ayat ini. Saya baca. Saya merasakan dalam alam roh saya bahwa mereka punya kepercayaan bahwa nggak mungkin Tuhan nggak tolong mereka. Gitu loh. Meskipun mungkin di last minute gitu ya, mereka tetap percaya. Dan seandainya pada saat itu mereka pun tidak ditolong, mereka tetap meyakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Nah demikian juga dengan Daud. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata Engkaulah Allahku. Jehovah, Elohim, Yahweh. Orang Batak bilang Jehovah. Tuhannya di sini adalah huruf besar, semuanya huruf besar. Dia sangat mempercayai. Ketika dia ada dalam lembah kekelaman, Mazmur 31 ayat 15 ini adalah mazmurnya Daud. Karena dari 150 pasal hampir setengahnya ditulis oleh Daud. Inilah yang Tuhan lihat dalam hatinya Daud. Yang kedua, apa yang membuat Tuhan berkenan kepada Daud? Hatinya melekat kepada Tuhan. Hatinya selalu mengejar, mencari Tuhan. Dalam perjanjian baru, Mazmur 6 ayat yang ke-33 kalau salah. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di dalam Mazmur 63 ayat yang kedua, Daud berkata, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Hatinya selalu melekat. Dia seorang raja. Perbedaan Daud dengan anaknya Salomo. Mereka sama-sama seorang raja, punya harta kekayaan, harta, tata, dan wanita pun mereka punya. Tapi Alkitab mencatat, maaf kalau saya salah. Salomo hatinya condong kepada wanita. Tapi Daud hatinya tidak condong ke sana. Dia tidak condong juga kepada harta. Mari kita belajar. Amin. Semakin Tuhan memberkati saudara dan saya, yang mau diberkati bisa angkat tangannya. Oh yang gak mau diberkati sedang berpikir dulu mungkin ya. Tapi kita harus ingat, jangan hati kita condong kepada berkat itu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Apa dikatakan? Puji hatiku, amin. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan hanya Engkau. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Hatinya melekat pada Tuhan. Ayo saudara, bersama dengan saya kita belajar supaya kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan.
Saya yakin Tuhan pasti akan memberkati kita. Ya. Tapi yang perlu kita ingat adalah jangan sampai berkat itu membutakan kita. Jangan sampai berkat itu menjauhkan kita dari Tuhan. Semakin kita diberkati, aturannya semakin kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Yang paling utama adalah hatimu. Mungkin ini sederhana, ya. Bisa dilihat kok, orang yang melekat hatinya kepada Tuhan akan selalu banyak pujian, nyanyian, ucapan syukur yang dia naikkan. Ketika dia sedang duduk, ketika dia sedang berdiri, ketika dia sedang berjalan, akan ada ucapan syukur. Amin. Ketika dia sedang mengalami hal yang tidak enak sekalipun, kita bisa berkata, Engkau mengenal hatiku Tuhan. Yang ketiga, apa yang membuat Daud berkenan di hadapan Tuhan? Hatinya bersih. Daud tidak menyembunyikan dosa, kejahatan, kepahitan di dalam hatinya di hadapan Tuhan. Mazmur 32 ayat 5 dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dia menjaga hatinya untuk tetap bersih. Hati bersih bukan berarti kita gak akan pernah jatuh dalam dosa atau melakukan kesalahan. Bukan itu maksudnya Bapak Saudaraku. Firman Tuhan katakan kalau kau marah janganlah sampai matahari terbenam, terbit lagi terbenam. Kita bisa marah dan dalam marah itu kita bisa melakukan dosa. Setuju? Kita mungkin bisa disakiti, kita mungkin bisa jengkel dan sebagainya. Tapi jangan sampai itu kita taruh. Daud, dia dikhianati sama anaknya. Kejar-kejar. Sama orang yang dia percaya. Dia mau dibunuh. Tapi dia tetap jaga hatinya. Dan yang paling penting, di dalam Mazmur 30 ayat 5 ini perkataan dia, dosaku kuberitahukan kepadamu. Makanya ada di dalam ayat yang lainnya juga Daud berkata gini, ya Tuhan bebaskan dan lepaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Biar itu boleh menjadi doa kita. Mungkin lewat pikiran, walaupun tidak terucapkan, lewat mata, atau lewat ucapan dan hati kita berbuat dosa dan kita gak sadari. Kita minta ampun. Katakan Tuhan bebaskan, lepaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Dan yang terakhir Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang membuat Daud berkenan di hadapan Tuhan? Hatinya selalu mengingat kebaikan Tuhan. Daud selalu mengingat dan bersyukur atas apa yang telah Tuhan perbuat dalam dirinya serta keluarganya. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Garis bawahi perintah, janganlah lupakan segala kebaikan. Saya percaya di sini tidak ada, di luar sana. Tidak sedikit dari orang Kristen. Begitu ada satu doa yang kita naikkan pada Tuhan dan Tuhan tidak jawab, kita lupakan 1000 kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam diri kita. Ya Pak ya. Pagi hari ini firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 2 katakan, janganlah lupakan segala kebaikannya. Sekalipun menurut kita itu kecil, pertolongan Tuhan, tapi jangan lupakan. Minggu kemarin Bapak Ibu Saudaraku, saya perjalanan ke Indramayu. Ya. Lewat jalur biasa Subang karena saya mau menikmati wisata perjalanannya itu. Tiba di Pantura, Pamanukan dan sebagainya, tiba-tiba padahal kami baru ganti ban. 2 belakang. Ban tubeless. Orang Batak bilang tubeles. Gitu ya. Rupanya di dalamnya ketika asik, ya kecepatan 60 nggak salah. Itu rupanya kena gores. Jadi ban itu keluar dari velgnya. Keluarnya itu ke dalam. Ya. Yang luar biasa saya percaya itu karena Tuhan. Saya mendengar kayaknya ini nggak enak ini. Ada bunyi apa? Akhirnya saya minggir. Dan saya lihat bannya sudah keluar. Amin. Itu karena Tuhan.
kalau nggak karena kebaikan Tuhan. Saya nggak tahu, saya bersama istri dan anak. Mungkin aja saya sudah inailahi wa inailahi Rolling Stone. Ya enggak? Dan kita belajar, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Amin. Jadi saudara, saya undang imam musik maju ke depan dan semuanya. Pribadi yang berkenan kepada Tuhan artinya, saya simpulkan, pribadi yang memiliki hati yang seirama dengan hatinya Tuhan. Hati yang selaras dan sejalan dengan hatinya Tuhan. Itu aja kok Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Mari perhatikan hati kita, supaya pelayanan kita hari ini, kalau hati kita benar, menjadi pelayanan berkenan di mata Tuhan. Kalau hati kita benar, biar ibadah kita pagi hari ini menjadi ibadah yang berkenan di mata Tuhan. Amin. Kalau hati kita benar, perbuatan baik yang kita lakukan kepada sesama kita manusia menjadi perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya undang bangkit berdiri bagi saudaraku.